Halo semuanya, jadi pada hari ini saya akan memberikan ringkasan dari novel yang berjudul Alice Adventure in Wonderland. Jadi buat kalian yang ingin memulai membaca buku ini, harap disimak baik-baik ya. Jadi pada awal cerita, Alice adalah seorang gadis berusia 7 tahun, sedang duduk bersama kakaknya di tepi sungai. Pada sore hari yang hangat, merasa bosan dengan buku kakaknya yang tidak bergambar, Alice mulai mengantuk. Tiba-tiba seekor kelinci putih dengan mata merah muda berlari melewatinya sambil melihat jam saku dan berteriak, "Oh tidak, aku akan terlambat." Penasaran, Alice mengikuti kelinci itu dan terjatuh ke dalam lubang kelinci yang sangat dalam. Setelah jatuh perlahan-lahan sambil melihat rak buku dan lemari di dinding lubang, Alice mendarat dengan selamat di atas tumpukan daun kering. Dia menemukan dirinya di lorong panjang dengan banyak pintu terkunci. Di atas meja kaca kecil, ada kunci emas yang membuka pintu dan menuju taman yang indah. Tapi Alice terlalu besar untuk masuk. Alice menemukan botol bertuliskan, "Minum aku," yang membuatnya menyusut. Lalu kue bertuliskan, "Makan aku," yang membuatnya tumbuh besar. Masalahnya, ketika dia kecil, kunci tertinggal di atas meja yang tidak bisa masuk pintu kecil. Frustasi, Alice menangis hingga air matanya membentuk kolam besar dan bertemu makhluk-makhluk aneh. Dalam kolam air mata, Alice bertemu berbagai hewan seperti tikus, bebek, dodo, dan hewan-hewan lainnya. Untuk mengeringkan dirinya, mereka mengadakan kaukus race, lomba lari melingkar tanpa aturan jelas di mana semua orang menang dan mendapatkan hadiah. Alice kemudian masuk ke rumah kelinci putih yang mengira dia adalah pembantunya, Mary Ann. Di sana dia meminum ramuan lain dan tumbuh sangat besar hingga tangannya keluar jendela dan kakinya masuk cerobong asap. Kelinci panik dan memanggil bantuan, bahkan mengirim kadal kecil bernama Bill turun ke cerobong. Tapi Alice menendangnya keluar seperti roket. Shoo! Di bab selanjutnya ada ulat yang bijak. Di hutan, Alice bertemu ulat biru yang sangat besar yang sedang merokok hukah dan jamur. Ulat bertanya, "Siapa kamu?" Yang membuat Alice bingung, karena dia sudah berbau ukuran berkali-kali hari itu. Ulat menyuruhnya menghafalkan puisi, tapi kata-katanya keluar salah semua. Sebelum pergi, ulat memberitahu Alice bahwa satu sisi jamur akan membuatnya tumbuh, satu sisi lain akan membuatnya mengecil. Nah, di bab selanjutnya adalah rumah Duchess. Alice mengunjungi rumah seorang Duchess, di mana dapur penuh asap merica. Duchess kasar sekali, koki melempar panci kemana-mana, dan ada kucing yang terus tersenyum. Nama kucing tersebut adalah kucing Cheshire. Duchess memberikan bayinya kepada Alice, tapi saat dibawa keluar, bayi itu berubah menjadi babi dan berlari ke hutan. Mengerikan ya. Dan bahas selanjutnya adalah pesta teh gila. Alice menemukan tukang topi gila, kelinci Maret, dan tikus asrama yang sedang mengadakan pesta teh tanpa akhir di bawah pohon. Mereka bilang tidak ada tempat untuk Alice meskipun meja besar itu kosong. Tukang topi memberikan teka-teki tanpa jawaban. Mengapa burung gagak seperti meja tulis? Ternyata tukang topi bertengkar dengan waktu. Jadi jam selalu menunjukkan pukul 6 sore, di mana itu adalah waktu menunjukkan untuk minum teh. Percakapan mereka tidak masuk akal dan sangat menyebalkan. Alice akhirnya menyerah, kesal, dan pergi, menyebut itu pesta teh terbodoh yang pernah ada. Bab selanjutnya ada di teman Ratu Hati. Akhirnya Alice berhasil masuk ke taman indah dan menemukan 3 tukang kebun berbentuk kartu. Yang pertama ada kartu angka 2, angka 5, dan 7 sekop. Sedang mengecat mawar putih menjadi merah karena Ratu Hati akan memenggal mereka kalau mereka tidak mengecat mawar putih tersebut. Ratu Hati datang dengan rombongan besar. Ada tentara, bangsawan, anak-anak kerajaan, dan tamu. Ratu adalah wanita galak yang suka berteriak, "Potong kepalanya!" untuk hal sekecil apapun. Alice diajak main kroket dengan aturan aneh. Bola adalah landa hidup, pemukul adalah flamingo hidup, dan gawang adalah tentara yang terus bergerak.
Semua orang main sekaligus sambil berantem dan bertengkar. Kucing Cheshire Mock dan Mock Turtle. Selama permainan kroket, kucing Cheshire muncul dan menghilang sesukanya, hanya menyisakan senyumnya. Ratu marah dan mau memenggal kucing itu. Tapi bagaimana cara memenggal kepala tanpa badan? Alice kemudian bertemu Mock Turtle yang menceritakan masa sekolahnya di bawah laut, di mana dia belajar reading dan writing. Bukanlah reading dan writing, tetapi reeling dan writing, dan mata pelajaran aneh lainnya. Bab selanjutnya ada di pengadilan menggelikan. Tiba-tiba ada pengumuman persidangan. Jack Hattie diadili karena mencuri kue tart ratu. Raja menjadi hakim dengan mahkota di atas wig yang membuatnya tampak konyol. Saksi-saksi yang dipanggil tidak berguna. Tukang topi gila nervous dan tidak ingat apa-apa. Kucing Duchess hanya membuat semua orang bersin karena merica. Alice sendiri dipanggil jadi saksi meskipun tidak tahu apa-apa tentang kue yang dicuri. Bukti terakhir adalah puisi yang tidak jelas yang dibacakan kelinci putih. Raja mencoba mengartikan sebagai bukti, tapi interpretasinya konyol sekali. Ratu tetap berteriak, "Potong kepalanya!" untuk semua orang, termasuk Alice. Kembali ke kenyataan, ketika ratakan eksekusi Alice, meskipun tanpa bukti, dan mengatakan hukuman dulu, keputusan kemudian. Alice sudah tumbuh kembali dengan ukuran normal dan berani melawan. "Omong kosong!" ketika teriak Alice sangat keras. "Kalian hanya setumpuk kartu." Saat itu, semua kartu remi terbang ke udara dan menerjang Alice. Dia berteriak dan mencoba mengusir mereka. Dan tiba-tiba Alice terbangun di tepi sungai di mana kakaknya sedang menyingkirkan daun-daun kering dari wajahnya. Jadi sepertinya kartu-kartu yang terbang-terbang tadi menerjang Alice adalah daun-daunan kering yang ada di wajahnya, yang terbang-terbang karena terkena angin. Ternyata semuanya hanyalah mimpi. Alice menceritakan petualangan anehnya kepada kakaknya. Lalu pulang untuk minum teh karena hari sudah sore. Kakaknya yang mendengarkan cerita Alice membayangkan betapa indahnya mimpi itu dan berharap Alice akan terus mengingat keajaiban masa kecilnya bahkan setelah dewasa nanti, dan suatu hari bisa menceritakan kisah-kisah serupa kepada anak-anaknya sendiri. Jadi sekian ringkasan buku Alice Adventures in Wonderland dari saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.